Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin. Min alamati ittiba'il hawa, kata beliau ini. Beliau terus membawa kita. Perlahan kita akan dibawa oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mulai dari mula-mula awal kita diajak berbuat baik. Akan tapi kita akan dibawa untuk pangkat, naik pangkat. Kalau berbuat baik yang benar itu bagaimana caranya? Sebab orang berbuat baik nggak menuai kebaikan di akhirat. Berbuat baik karena manusia, berbuat baik bukan karena Allah. Berbuat baik menuruti hawa nafsunya. Ada berbuat baik menuruti hawa nafsunya. Kalau pada pertemuan yang lalu, jika kita dihadapkan dengan dua pilihan berbuat baik, dua pilihan berbuat baik, maka yang paling berat bagimu itu yang hendaknya engkau pilih, bukan yang engkau senangi. Sebab yang kau senangi itu pasti syahwat hawa nafsu. Seperti kemarin, pas majelis kalau sudah pertanyaan serupa, ada satu orang bertanya, bagaimana saya itu ada di kampung saya ada musola, ada masjid atau musola, madrasah. Perlu bantuan. Sementara saya punya uang sangat terbatas. Saya ingin membantu Kalbahjah di Cirebon. Cerita begitu langsung. Maka jawabannya sederhana. Yang paling kau senangi apa? Kau lebih senang kemana? Memberikan ke pondok Cirebon atau ke masjid yang di kampungmu? Kalau dia menjawab, aku lebih senang ke pondok yang ada Cirebon. Maka jawabannya adalah, berikan ke masjid yang di kampungmu. Karena itu melawan hawa nafsumu. Jangan nuruti hawa nafsu. Berbuat baik bukan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kadang ada kepentingan-kepentingan. Haddun nafsi, kepentingan pribadi yang sifatnya duniawi. Ini kemarin Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Termasuk kadang beribadah. Bersedekah. Orang bisa bersedekah dengan orang yang ada di luar sana. Tapi sanak kerabatnya tidak pernah. Berat kalau ngasih sedekah kepada saudaranya. Kalau sedekah sama orang jauh sana gampang. Berarti hawa nafsu di saat dia bersedekah dengan orang yang jauh di sana. Dilanjutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sekarang. Min alamati ittiba'il hawa. Termasuk tanda kalau orang itu menuruti hawa nafsunya adalah al-musara'atu, bergegas dia, cepat ila nawafilil khairati, di dalam melaksanakan kesunahan-kesunahan, watakasuli, malas-malasan, anil qiyami bil wajibati, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, tanda kalau kita berbuat baik karena Allah itu, kalau dalam bahasanya orang yang punya tugas banyak, ngerti skala prioritas. Apa sih yang harus didahulukan? Kalau ada orang bersemangat melakukan sesuatu yang sunnah, sementara dia lebih senang melakukan yang sunnah, padahal ada kewajiban yang harus dilakukannya, maka katailah sunnah yang dilakukan adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Dan ini luar biasa. Dan memang kita hendaknya selalu harus terus-menerus mencurigai hawa nafsu kita ini, yang akan mengeluarkan kita dari berbuat tulus menjadi berbuat karena hawa nafsu. Orang punya utang sholat. Orang punya utang sholat. Tapi ternyata lebih senang melakukan sunnah. Misalnya di malam Ramadan sholat tarawih, marak melakukan sholat tarawih di musola-musola. Gebiar Ramadan. Dia punya utang sholat. Utang sholat hukumnya wajib. Nggak tahu sebabnya apa dahulu. Memang semestinya seorang muslim tidak punya utang sholat. Ya namanya manusia, mungkin masa lalunya
Dia kurang benar, baru dia tobat, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka kalau memang dia betul tobat dengan sesungguhnya, maka dan dia tulus di dalam bertobat dan beribadah, maka dia akan mementingkan mana yang lebih wajib, lebih penting, mana yang wajib dahulu. Sehingga kalau dia lebih senang melakukan yang sunnah, berarti hawa nafsu. Maka kami selalu ingatkan, supaya orang tidak tertipu karena kami menyeru, berbuat baik di mana-mana. Membangun pesantren, bangun ini, akan tapi kami ingatkan kepada semuanya. Di saat kami mengumumkan masalah rekening zakat, ketahuilah membayar zakatlah wajib. Jangan sampai ada di antara kita berbuat baik menuruti hawa nafsu dengan senang berderma membantu pondok, akan tapi zakat tidak dikeluarkan. Tanda dia tidak tulus berbuat baiknya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan membayar zakat, baru berpikir bagaimana nanti melakukan yang sunnah. Dan terus hendaknya kita selalu merenungi semua amal baik yang kita lakukan. Jangan sampai kita berbuat baik menuruti hawa nafsu. Musarah fi nawafil khairati ila nawafil khair. Melakukan kesunahan, bergegas cepat. Mungkin dia adalah orang yang bisa menebar senyum di saat berada di perusahaannya. Mungkin dia seorang pengusaha sukses. Di perusahaannya dia adalah seorang pimpinan yang sangat disanjung, dikagumi, menebar senyum. Dengan keluasan dan kelembutannya di dalam berinteraksi dengan bawahannya. Maka sungguh dia adalah orang yang tidak pernah tulus dalam berbuat baik. Atau dia tidak tulus dalam menebarkan senyum. Kalau ternyata sampai di rumah ketemu anak istrinya hanya keluar taring, wajah cemberut, wajah masam. Karena berlemah lembut dengan yang di rumah adalah lebih wajib. Wajiban istrinya, anak-anak yang ada di rumahnya. Sama ini yang mengemban tugas berdakwah. Mementingkan dakwah sementara di rumah tidak diperhatikan urusan ekonominya. Alasan berdakwah khianat juga dia. Dia tidak tulus dalam berbuat baik. Ada sebagian orang yang bercerita bahwasanya Masya Allah memang. Kami bangga dengan orang yang semangat berjuang dan berdakwah. Ke masjid-masjid, keliling, bangga. Akan tapi, di saat mendengar berita bahwasanya semangat berdakwah tapi ternyata istrinya telantar, tidak diberi nafkah, maka dia hawa nafsu. Pulang pergi ke pasar jualan itu jauh lebih bagus daripada harus berdakwah tapi tidak ngasih nafkah kepada anak istri. Kita perlu banyak contoh. Jangan-jangan itu aku yang berbuat baik itu dengan hawa nafsu kita. Kita harus buat contoh buat ibu-ibu. Tadi bapak-bapak saja yang dicontoh. Ibu-ibu, Masya Allah, kalau sudah ketemu kawannya, wah yang gembira, Masya Allah. Senang hadir pengajian sana-sini. Tapi ternyata dengan suaminya senyumnya pun jarang. Berarti di saat duduk mengadakan pengajian tidak tulus. Bukan Allah yang dicari. Kalau mencari ridho Allah, ketahuilah pengabdian kepada suami, pahalanya jauh lebih gede daripada itu semuanya. Kita perlu merenungi perjalanan hidup kita dalam beribadah ini bagaimana? Ini benar karena Allah atau tidak? Ada haddun nafsi, pentingan hawa nafsu. Ini yang luar biasa mengerikan ini. Dan kadang tidak disadari. Berbuat baik banyak, tapi hawa nafsu. Nah, untuk menyempurnakan itu harus ada ilmu. Supaya ngerti skala prioritas. Sebuah contoh saja, mungkin ini hampir semua dari kita ya. Kalau belum ngerti ilmu, pasti mungkin ngalami ini. Sholat tarawih itu pahalanya besar. Di bulan Ramadan. Tapi pahalanya sholat tarawih, sebentar lagi kan Ramadan. Pahala sholat tarawih tidak bisa mengalahkan pahalanya sholat ba'diyah isya. Tapi alangkah banyaknya orang sholat tarawih, tapi nggak sholat ba'diyah isya. Ayo. Padahal sholat ba'diyah isya itu ada rawatib yang dikukuhkan pahalanya jauh. Nggak bisa dibanding dengan sholat tarawih. Sholat ba'diyah isya di Ramadan maksudnya.
Kita sering tertipu. Tapi bisa jadi di antara kita, dan itu kebanyakan orang awam, bukan karena tertipu. Akan tetapi, karena tidak mengerti. Maka belajar, mengetahui skala prioritas. Mana yang harus dilakukan dalam berbuat baik. Ini penting sekali. Kadang kita lupa. Hawa nafsu. Kami seru kepada siapapun yang ingin berbuat baik, termasuk khusus yang berbuat baik bersama kami. Tahan. Jangan buru-buru keluar uang. Akan tapi setelah dimatangkan, setelah kesadarannya itu sempurna bahwasanya aku berbuat baik ini karena Allah. Khususnya bicara tentang derma. Bersedekah. Suatu ketika ada orang datang kepada baginda Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, ini adalah harta terbaik yang aku miliki. Tolong letakkan di mana? Ternyata Nabi mengatakan, mengingatkan bahasanya, gunakan sebagian hartamu ini adalah untuk bibimu dan pamanmu atau kerabatmu. Kenapa? Ada orang yang senang berbuat baik tapi dia lupa dengan sanak dan kerabatnya. Bibiknya. Dan seterusnya. Dan itu hawa nafsu. Kita terpesona dengan satu ustadz mungkin yang mungkin kita kagumi, kita cintai. Tapi kecintaan kita seperti itu tidak boleh menjadikan sebab kita berbuat baik dengan hawa nafsu. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Harus benar-benar kita membebaskan diri kita dari hawa nafsu. Kalau kita berbuat baik dengan untuk fardhu ain tidak berat. Cukup belajar wudhu yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar kalau sudah punya kekayaan. Bukan harus belajar fikih sampai berjilid-jilid bukunya, oh bukan. Makanya akhir-akhir ini kita mencoba untuk terus mengulang-ulang fardhu ain dengan catatan-catatan kecil yang kami hadirkan. Agar jangan sampai kita berbuat baik dengan hawa nafsu, kita senang belajar yang banyak ilmu-ilmu yang lain, tapi ternyata sesuatu yang wajib, sangat wajib, ternyata kita lupakan. Ilmu wudhu. Belajar wudhu, nggak sampai 1 hari. Belajar ilmu cari duit lebih susah. Ilmu matematik lebih susah, ilmu fisika lebih susah, ilmu biologi lebih susah, ilmu lebih susah. Belajar wudhu dan sholat lebih mudah. Maka kalau kita tidak mau berusaha belajar ilmu wudhu, ilmu sholat yang sangat sederhana. Berarti jangan-jangan saya menuntut ilmu yang lain ini hawa nafsu. Dan kita perlu memang untuk melestarikan semesta. Kita perlu seorang jenderal, kita seorang dokter, kita perlu seorang insinyur, kita perlu. Tapi mereka yang melaksanakan fardhu ain. Dan dia ngerti prioritas. Paling tidak ngerti ibadah apa yang harus aku lakukan. Dan ibadah mana yang harus aku dahulukan. Makanya kami sampaikan, banyak di antara orang yang melakukan sesuatu yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, bukan karena hawa nafsu tadi. Karena masih jahil, masih tidak mengerti. Belum mengerti tentang prioritas. Kalau sudah mengerti, lihat, dia rindu kepada Allah, pasti akan mendengar. Pasti akan mendahulukan mana yang wajib. Mendahulukan mana yang dikukuhkan.
Contohnya banyak sekali. Tapi yang perlu adalah kita menghadirkan renungan yang banyak. Jangan-jangan saya ini loh. Golongan orang yang dengan hawa nafsu. Dengan saudara kurang peduli tapi saya bisa baik sama orang lain. Saudara ini kan disabdakan oleh baginda di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada istilahnya orang seperti itu apa? Istilahnya buru uceng elak kelangan delek kan begitu. Orang Jawa Timur. Buru uceng kelangan delek ini. Tidak ngerti belajar bahasa Jawa. Jadi uceng itu ikan kecil, ikan gede yang ditinggal. Ini adalah orang yang tidak cerdas. Sudah dapat yang gede, dijaga ikan gede. Kalau ambil yang gede-gede. Makanya kenapa dikatakan martabatnya ulama lebih tinggi bukan dari apa? Dari dia kalau ngamal tuh pilih. Mana yang lebih tinggi? Maka kami langsung saja praktek. Dalam ibadah, apa ibadah sholat yang paling utama? Fardu. Kalau fardu jangan ditawar, oke lah. Setelah sholat fardu, apa martabat yang kedua yang bakalnya tinggi? Rawatib, yang ngikuti fardu. Qobliyah, ba'diyah. Satu martabat dengan qobliyah ba'diyah adalah duha. Satu martabat dengan qobliyah ba'diyah adalah witir. Duha, witir. Maka sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, witir, duha. Selebihnya, seperti sholat yang kita dengar sholat tasbih. Oh, martabatnya jauh di bawahnya. Tidak bisa disamakan. Ada orang sholat tasbih tapi tidak ba'diyah isya. Ya karena tidak ngerti ilmunya. Sholat ba'diyah isya jauh lebih gede dari sholat. Memang sholat tasbih disebutkan pahalanya adalah seperti begini. Tapi tidak bisa mengalahkan namanya sholat ba'diyah isya. Kalau berbuat baik. Maka dengan cara memahami ini. Skala prioritas, maka kita akan bisa memilih mana yang gede-gede. Kan begitu kalau orang kerjanya nyari ikan, ya cari ikan yang gede-gede dong. Kalau kerjanya cari pahala, saya gede. Nah ini adalah dalam urusan ibadah. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, sholat termasuk sholat tasbih yang selama ini kita dengar adalah martabat yang di bawahnya ketiga tadi. Termasuk martabat tinggi adalah sholat yang sifatnya tahunan tadi. Idul Adha, Idul Fitri itu martabatnya sama dengan sholat rawatib. Dan bandingannya nggak bisa dikira fardu dengan sunnah. Sholat fardu saja dengan ba'diyah subuh nggak bisa dikira-kira begitu jauhnya jaraknya. Sholat ba'diyah subuh, duha dengan sholat mutlak jauh sekali. Sholat mutlak itu adalah sholat yang nggak pakai nama. Atau yang sama dengan sholat mutlak, misalnya tahiyatul masjid, sholat wudu, dan seterusnya. Baik, ini masalah urusan sholat dan ibadah. Urusan sedekah, berbuat baik. Kami ingatkan ada sebagian orang yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Ingin berbuat baik. Latah dia mengumrohkan karyawannya, Masya Allah. Hal yang baik. Semua orang kan terkagum-kagum bahwasanya Pak Haji Fulan setiap tahun mengumrohkan karyawannya 15. Sepintas adalah sebuah kebaikan. Akan tapi hendaknya kita perlu tanya kepada Pak Haji tersebut. Pak Haji, apakah sudah ditanya karyawan tadi? Di saat mau diajak umroh. Seandainya ditawarkan antara menerima uangnya atau umroh, pilih mana? Belum tentu dia milih umroh karena Pak kontrakannya belum dibayar, utangnya belum dibayar. Bisa jadi dia umroh dengan ngenes hatinya. Berarti Pak Haji mau umroh dia hanya untuk gedekan kesombongannya. Dia kayak raja, diantarkan 15 karyawan yang mengikutinya. Hati-hati, hawa nafsu. Dia pun kelihatannya ngumrohkan orang lain. Kita perlu waspada. Kita tawarkan kepada karyawan kita. Hei karyawanku, kamu punya jatah umroh 30 juta ini. Boleh kau ambil duitnya atau beli umroh dengan saya? Bisa saja dia menangis. Ibu saya masuk rumah sakit, aku tidak bisa mengobati. Menangis. Uangmu, wahai orang kaya. Betul itu uangmu. Akan tapi ketahuilah. Ketulusan ada ukurannya. Ketulusan ada tandanya. Min alamat. Tiba ilah tanda ngikuti hawa nafsu. Itu tadi. Nggak ngerti skala prioritas. Mana yang lebih penting? Kemudian juga. Orang cerdas dengan uangnya. Saya punya uang 100.000 rupiah. Jika saya berikan kepada orang kaya, dapat pahala. Karena menghadiahkan kepada seorang dapat pahala. Tapi kalau kita berikan kepada orang fakir yang sakit, tentu lebih gede pahalanya. Berbuat baik banyak.
Saya sudah pernah umroh, lalu saya ingin umroh lagi. Ya sah-sah saja. Umroh yang ketiga, keempat, oh sah-sah saja. Ternyata bibi saya masuk rumah sakit. Akankah saya umroh lagi? Bibiku masuk rumah sakit, gak punya biaya untuk berobat. Mana lebih bagus untuk aku lakukan? Gak bisa dipungkiri. Ngobati bibinya jauh lebih bagus daripada harus umroh. Ukurannya hawa nafsu ini. Saya punya uang. Nah, termasuk diantaranya tanda orang cerdas, berbuat baik itu apa? Yang panjang kisahnya. Berbuat baik yang panjang kisahnya. Apa berbuat baik yang panjang kisahnya? Yang pernah diajarkan baginda Nabi SAW. Jadikan harta itu yang pahalanya terus mengalir. Saya ibadah umrah bagus, tapi umrah adalah qasirah. Seni ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya terbatas sampai di situ. Dan hebat. Tanda kerinduan kepada Allah, Rasulnya, ya. Tapi ada ibadah yang muta'addiyah. Bagaimana ibadah muta'addiyah? Pahalanya yang terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Yaitu di saat ibadah yang manfaatnya bakal dirasakan. Bukan dia saja, tapi itu umat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang akhir-akhir ini kita serukan, membuat satu proyek ke akhirat. Satu program yang di situ akan mendidik umat Nabi Muhammad. Itulah sesuatu yang sangat dicintai Nabi, yaitu majelis taklim atau tempat menuntut ilmu, atau hari ini disebut dengan pondok pesantren. Kalau kita mengandalkan kekuatan dalam ibadah, semalam berapa rakaat kita melaksanakan sholat? 11 rakaat, 12 rakaat, 13, atau 5 rakaat, 2 sholat duha, sholat hajat dan yang lainnya, 3-nya witir. Umumnya 5 sudah. Tapi kalau kita dengan kecerdasan kita punya program kebersamaan. Program bersama para orang-orang yang biasa mendidik umat. Kita menghidupkan madrasah-madrasah di kampung-kampung kita. Tolong wahai orang kaya. Tengoklah madrasah di kampung-kampungmu. Di sanalah anak-anak kita belajar sholat. Di sanalah anak-anak kita belajar wudu. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu. Kalau sudah uang gedung anak kita yang biar puluhan juta, ratusan juta untuk anak kita kuliah, kita bersemangat. Ada hawa nafsunya. Tapi madrasah diniyah di kampung kita tidak jalan-jalan dia. Gendeng jatuh nggak bisa dinaikkan lagi. Jangan-jangan sedekah kita ke sana hawa nafsu. Pondok pesantren. Kita membangun pondok pesantren sekali saja ibaratnya. Tapi ketahuilah bahwa setiap ada anak sholat di dalamnya pahalanya ngalir ke kita. Orang mengaji berapa Al-Quran dikhatamkan ngalir kepada kita. Makanya kenapa para ulama ngambil bagian ini bukan karena mereka punya ilmu. Karena memang mereka ingin ngambil sesuatu yang paling gede pahalanya. Ngajar sekali tapi dia akan mengajar selanjutnya. Belum lagi di balik itu ada keberkahan untuk dirinya, keberkahan untuk keluarganya, keberkahan untuk anak keturunannya. Ini di antara yang lain. Ini adalah makna skala prioritas. Kocek kita terbatas. Kalau ingin berbuat baik, yuk kita pikirkan. Bagaimana berbuat baik yang luar biasa, yang banyak pahalanya. Kalau orang pebisnis, atau pelajaran ekonomi, waktu kita sekolah dulu di SMP, di madrasah. Di dulu, apa? Waktu belajar ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Saya masih ingat. Guru saya yang nalkin gitu. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Tetapi prinsip itu akan berlaku dengan program kemuliaan yang kita buat. Di saat kita memperhatikan madrasah diniyah di kampung kita. Berapa banyak orang yang sholat. Kalau sudah masuk SMP, SMA tidak kenal sholat lagi. Maka ayo semuanya bersemangat. Mendirikan pondok pesantren. Mereka lah calon-calon insinyur yang ahli sujud. Dari tempat itulah akan muncul dokter ahli sujud. Dari situlah nanti akan muncul pejabat-pejabat ahli sujud. Kita akan merubah bangsa ini, negeri ini adalah nanti beberapa tahun yang akan datang. Ya saat ini kita memulainya. Ayo kita berpikir yang cerdas. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik jangan nuruti hawa nafsu. Akan tapi terus. Kita curigai hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsal amarratun bisu. Setelah itu, suburlah di hati kita dengan ketulusan di saat berbuat baik.
berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah amalnya yang akan dilihat Allah dan kelak akan kita lihat di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang, bacaan hikmahnya adalah min alamat ittiba'il hawa. Tanda orang itu ngikuti hawa nafsu dalam kebaikan adalah al-musara'atu fi nawafilil khairati, dia gemar melakukan kesunahan-kesunahan, wattakasulu, tapi dia malas-malas anil qiyami bil wajibati. Urusan yang wajib ogah-ogahan. Yang wajib malas, sunnahnya rajin, hawa nafsu. Sedekah senang, bayar zakat nggak mau. Sedekah senang, bayar utang nggak mau. Wah, ini musibah. Kami ingatkan masalah utang, mumpung tidak lupa. Sedekah banyak masih punya utang, nggak diterima oleh Allah. Nah, utang ada dua, mohon maaf ini, supaya tidak salah. Utang jatuh tempo. Kalau utang jatuh tempo kepada tetangga, kita terus harus bayar. Nah, kok kita sedekah nggak diterima dia? Ada utang yang belum jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo, misalnya, utang saya kan boleh saya bayar bulan depan. Masih punya utang. Tapi saya ingin sedekah hari ini. Oh, sah-sah saja itu. Tapi kalau utang harus dibayar, takutnya dia lebih baik, lebih banyak bersedekah, hawa nafsu. Karena membayar hutang pahalanya jauh lebih gede daripada sedekah tersebut. Jauh-jauh kan bayar utang, hukumnya wajib. Semoga Allah berikan pada kita cerdasan dalam beramal. Allah berikan pada kita ketulusan dalam beramal. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan ahli surga. Siapapun kita. Anak-anak kita, keluarga kita, dipilih untuk menjadi orang yang paling mulia. Mulia. Di saat mereka menjadi ulama mulia, di saat menjadi pengusaha mulia, di saat menjadi pakar-pakar mulia. Inna atqakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang punya ketakwaan. Bukan gelar, bukan imamah, gelar jubbah, bukan. Tapi apa yang ada di hati kita, kerinduan kepada Allah kayak tadi. Kerinduan kepada Allah ditandai tadi ngerti prioritas dan beramal. Kerinduan kepada Allah, ketawaduan, ketulusan, keikhlasan, itu yang menjadikan seorang berjaya dan mulia di hadapan Allah. Bukan imamah ini, bukan. Ini imamah ini hanya karena sebagai ustadz harus pakai imamah. Bukan harus, maksudnya pakai ini karena kita pakai gelar ustadz. Surga bukan hanya untuk ustadz. Jangan ini. Bukan jaminan ustadz masuk surga. Ada ulama masuk neraka kan. Kalau jadi pejabat pakai dasi, ya itu ada memang bajunya begitu. Kalau saya ke sawah ya harus pakai baju biasa. Nanti kalau baju bersih kotor dong. Ini baju di dunia. Jangan dianggap ini baju surga. Bukan begitu. Supaya nggak ada kesombongan orang pakai baju. Nggak. Petani ahli surga ada, pedagang ahli surga ada, semuanya. Yang menjadikan mulia adalah hati yang dekat kepada Allah, hati yang rindu kepada kemuliaan. Siapapun kita. Tukang sapu yang rindu kepada Allah. Hatinya kenal Allah dan Rasulnya, dia akan mulia. Gelar tukang sapu hanya di dunia saja. Kita ingin punya gelar kemuliaan nanti di akhirat. Ini masalah tugas saja. Di dunia ini hanya peran saja, sesat. Berapa puluh tahun setelah itu berakhir. Peran sesungguhnya nanti di surga atau di neraka. Semoga ini semua adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan profesi apapun, dengan kegiatan apapun menjadi perindu Allah, pecinta baginda Nabi yang mulia di dunia dan kelak mulia di akhirat. Uhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab.